Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali karena kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan tengah pekan pada hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum mengawali persekutuan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk satu kali lagi kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada setiap kami untuk kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan biarlah kiranya melalui pujian yang kami naikkan dan juga firman yang akan kami dengar, boleh semakin memberkati kami, menguatkan kami dan juga menegur kami. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan persekutuan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita yang tidak pasti, seringkali banyak pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Akan tetapi Tuhan sendiri yang berjanji untuk selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Oleh karena itu, marilah kita akan pujikan Dia Mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, terkhusus untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami begitu nyata tercurah atas kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, pada hari ini, pada saat ini, kami anak-anak-Mu ingin bersatu hati untuk belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman ini dapat menjadi kekuatan di dalam kami menghidupi kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati, di dalam pikiran kami, supaya firman ini dapat tertanam di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini telah saya siapkan dan diambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-21. Yang demikian sabda firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang-orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih menghidupi firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, perenungan pada hari ini saya beri tema menanggalkan romantisme. Berbicara tentang masa lalu, tentu setiap manusia itu tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupannya itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang pernah dilewatinya. Dan di dalam perjalanan pengalaman masa lalu itu ada pengalaman yang baik dan ada juga pengalaman yang buruk. Baik pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk ini kemudian membentuk sebuah pribadi, yaitu kehidupan kita saat ini. Nah, saya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu dan Saudara, berbicara tentang sebuah pengalaman yang menjadi momen di dalam kehidupan saya, atau pengalaman yang akhirnya menimbulkan sebuah trauma di dalam kehidupan saya, adalah ketika saya pernah jatuh dan tidak bisa berjalan, dan itu cukup lama. Saya jalan kaki, kemudian ditabrak oleh sepeda motor dan akhirnya saya tidak bisa jalan. Kaki kiri saya itu dinyatakan lumpuh oleh dokter, dan itu terjadi ketika saya kelas 3 SMP. Dan itu cukup lama sampai saya kelas 2 SMA. Lalu kemudian bagaimana saya bisa berjalan, kemudian bagaimana kaki saya bisa bergerak lagi. Karena pada saat itu kaki kiri saya betul-betul tidak bisa digerakkan, tidak dapat merasakan apapun. Ya, itu adalah sebuah kebaikan dari Tuhan, bahwa ternyata Tuhan itu
menolong dalam setiap perjalanan kehidupan yang terjadi atas kehidupan saya. Dan ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, pengalaman itu kemudian menjadikan diri saya itu tidak berani untuk belajar sepeda motor. Jadi sampai saat ini, sampai di usia saya saat ini, bahkan saya sudah memiliki seorang anak, saya juga tidak berani belajar untuk mengendarai sepeda motor. Jadi kemana-mana saya itu harus diantar atau pilihannya naik kendaraan umum, begitu. Karena pengalaman itu cukup membuat saya trauma untuk bisa belajar menaiki kendaraan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengalaman yang menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita yang membentuk sebuah trauma, tentu itu akan membuat kita menjadi tidak berkembang, menjadi pribadi yang stuck, tidak bisa meraih hal yang lebih baik, meraih hal yang lebih bagus, atau meraih hal yang sebetulnya sangat indah. Seperti yang saya ceritakan tadi, pengalaman traumatis yang terjadi pada diri saya membuat saya stuck, menjadikan diri saya tidak berkembang. Nah, ternyata pengalaman traumatis di dalam kehidupan itu tidak hanya terjadi kepada diri saya atau mungkin Bapak, Ibu juga. Mungkin setiap kita memiliki pengalaman traumatis yang berbeda-beda. Sama halnya yang terjadi dalam teks yang kita baca di dalam Yesaya 43 ini. Ternyata orang-orang Yehuda pada waktu itu juga mengalami traumatis karena mereka kalah berperang. Karena mereka menjadi umat buangan. Karena kehidupan mereka yang awalnya bebas akhirnya menjadi tertawan, bahkan menjadi budak di tanah orang lain. Bisa dibayangkan kehidupan yang awalnya bebas, dapat melakukan segala sesuatu dengan kehendak kita. Kemudian karena sesuatu hal terjadi membuat kita kalah berperang, akhirnya kita menjadi tawanan di negara orang atau di negeri orang. Akhirnya kebebasan kita terenggut. Kita tidak bisa berjalan lagi dengan bebas. Kita bisa disiksa, bahkan kita juga dapat diperjualbelikan. Bisa dibayangkan tekanan mental seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu. Namun, kemudian Tuhan memakai Yesaya ingin menyampaikan sebuah pengharapan kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu. Bahwa masih ada Tuhan yang akan menolong mereka melewati masa-masa itu. Mereka tidak perlu takut. Mereka tidak perlu larut di dalam traumatis itu. Tetapi mereka harus bangkit dan percaya bahwa Tuhan itu akan menolong mereka. Karena apa? Karena Yesaya mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati mereka. Tuhan akan membuat sebuah jalan bagi mereka. Bahwa mereka akan dibawa keluar dari persoalan itu. Bahwa akan ada pelangi sehabis hujan. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya kepada orang-orang Yehuda pada saat itu. Yesaya ingin memberikan sebuah pengharapan. Sekalipun mereka tertekan, mereka masih memiliki Tuhan yang luar biasa. Nah, melalui teks ini Bapak, Ibu, dan Saudara, jika pada saat ini kita masih memiliki pengalaman berat atau traumatis yang cukup berat di dalam kehidupan kita, pengalaman buruk yang mungkin sangat mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa menjadi pribadi yang berkembang, bisa menjadi pribadi yang memberkati banyak orang. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita keluar dari rasa trauma itu.
Mari kita berjuang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan itu selalu akan menolong kita. Ketika kita terus berada di posisi stuck, tidak mau menatap ke depan, tidak mau belajar, tidak mau melihat ke depan, hanya mau menoleh ke belakang saja, maka kita tidak akan mampu melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan itu menyediakan sesuatu yang baik untuk saya dan juga panjenengan. Oleh karena itu mari meyakinkan diri, mari menatap ke depan, karena Tuhan itu selalu menuntun kita untuk kita bisa melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati hidup bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kekuatan kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Sungguh Tuhan, firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Setiap manusia itu pasti memiliki rasa trauma atau pengalaman buruk yang selalu menghantui. Namun Tuhan, melalui firman ini, melalui Yesaya, kami semua diingatkan bahwa sekalipun ada hujan badai di dalam kehidupan kami, pasti Tuhan akan sediakan pelangi bagi kami. Dan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami melewati hujan badai itu dan membawa kami ke pelangi yang indah. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya setiap kami dapat menjadi pribadi yang semakin seturut dengan kehendak-Mu, menjadi pribadi yang semakin bisa memberkati banyak orang di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan dan terus sertailah kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari hari ke hari, sehingga kami masih terus dapat menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kami juga bersyukur bahwa kami masih diberikan kesehatan, sehingga kami masih boleh beraktivitas seperti seharusnya. Kami masih bisa beraktivitas, menjalani hari-hari kami, menjalani pekerjaan kami, menjalani sekolah kami, ataupun aktivitas-aktivitas kami yang lain. Semua itu terjadi hanya karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa, kami ingin menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami ingin menyerahkan pemerintah kami. Kami ingin menyerahkan gereja kami. Kami ingin menyerahkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati setiap orang ya Tuhan. Berikan mereka berkat seperti Engkau memberikan berkat ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya.